Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang kedua bagi kita. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas mengenai eksponen bentuk pangkat bulat positif. Untuk pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai pangkat bulat negatif, ya. Kemarin pangkat bulat positif ada 5 sifat yang sudah kita pelajari, kemudian kalian juga sudah mengerjakan latihan soal, ya. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Yang pertama adalah pangkat 0. Di sini saya memberikan rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Pak, A itu sebenarnya apa sih? Nah, A di situ merupakan bebas bilangan berapapun, ya. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Diingat-ingat ya. Kemudian yang nomor 2 adalah yang berpangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini ciri-cirinya adalah kalian boleh menghilangkan tanda negatifnya dengan catatan kalian harus menuliskan 1 per terlebih dahulu. Jadi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi di sini N-nya tidak berpangkat negatif lagi, ya. Nah, di sini ada 2 hal yang harus kalian pelajari. Kemudian dicontoh yang nomor 1, 2 pangkat 0. Nah, tadi saya bilang di atas, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan, nah, kalian bisa berpikir sendiri ya. Kemudian yang nomor 2, 125 dikalikan 4 pangkat 0 dikalikan 50 pangkat 0. Coba kalian cermati, 125. 125 itu berapa pangkat berapa? Nah, kalian tulis di sini ya. Kemudian kali, berarti kali 4 pangkat 0. Berarti 4 pangkat 0 itu cara mengerjakannya sama seperti yang nomor 1 ini. Berarti dikalikan berapa? Kemudian dikalikan 50 pangkat 0. Sama seperti nomor 1, berapa, tulis di sini. Kemudian hasil perkaliannya tadi kamu tulis di sini. Pak, itu yang di sini kan dalam bentuk pangkat, apakah di sini juga harus dihitung? Tidak, tetap dibuat bentuk pangkat, ya. Yang nomor 3 pangkat negatif 10. Berarti ini sudah menggunakan bentuk pangkat bulat negatif. Jadi sama seperti di nomor 2. Kalian harus membuat 1 per dulu, kemudian pangkatnya berubah jadi positif. Berarti 3 pangkat min 10 sama dengan 1 per berapa? Kalian bisa berpikir sendiri juga. Kemudian yang nomor 4, 3 kali 2 pangkat negatif 6. 3-nya tetap kamu tulis di sini 3, kemudian kalikan kali 2 pangkat negatif 6, berarti penulisannya sama seperti yang nomor 3. Berarti 1 per. Berarti 3 kali 1 per berapa? Nah, di sini nanti sama dengan lagi. Tulis sama dengan, karena di sini ada 3 dikalikan 1 per, berarti 3-nya dikalikan dengan 1. Ya, berarti di sini sama dengan 3 per berapa? Pernya tadi mengikuti yang nomor 2 ini. Sifat pangkat bulat negatif, ya. Nah, untuk yang pangkat 0 dengan pangkat bulat negatif cukup seperti itu, ya. Sekarang kita ke pangkat rasional. Rasional di sini contohnya maksudnya adalah pecahan, ya. Informasi A pangkat B per C. Pak, di situ pangkatnya yang mana? Pangkatnya adalah B per C ini. Ya, sama dengan, perhatikan di sini, akar dari C. Akar pangkat C, berarti yang ini, akar pangkat C dari A pangkat B. Lupa pusing. Ya,
Contoh, langsung ke contoh aja ya. Karena di sini informasi belum berbentuk angka, sekarang yang sudah berbentuk angka. 2 pangkat 1 per 2. Yang sebagai A siapa? Berarti kamu tulis di sini 2. Ya toh? 2 kan? Ini. Pak, 2-nya 2 yang ini apa yang per? Yang ini, 2 yang besar ini, yang sebagai A. Berarti kamu tulis di sini 2. Kemudian B, B-nya berarti di sini berapa? 1, berarti 2 pangkat 1. Terus di sini berapa? C-nya 2. Ingat ya anak-anak, yang akar pangkat 2, 2-nya tidak usah ditulis. Berarti di sini sama dengan akar, di sini tadi adalah 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 nilainya adalah 2. Berarti sama dengan akar 2. Pak, kalau lebih dari 2 bagaimana? Apakah juga harus ditulis atau tidak? Akar pangkat, jika yang di sini yang sebagai C itu ya, jika lebih dari 2, wajib hukumnya ditulis. Harus itu, ya. Contoh yang di nomor 2, 3 pangkat 3 per 4. Yang sebagai A siapa? 3, berarti tulis di sini, 3. Kemudian B-nya berapa? 3 lagi, berarti 3 pangkat 3. C-nya adalah 4, berarti sini 4. Berarti sama dengan berapa? Akar pangkat 3 dari 3. Mohon maaf, saya ulangi kembali. Akar pangkat 4 dari 3 pangkat 3. Itu nomor 2. Yang nomor 3, nah ini yang agak sedikit rumit ya. 2 pangkat 3 per 2. Kalian pahami, 3 per 2 itu kan bisa dibuat pecahan campuran ya. 3 per 2 kalau dibuat pecahan campuran adalah 1 per 2. Betul ya? Betul ya? Berarti 3 per 2 bisa dibuat 1. Berarti satunya di sini, yang saya tunjuk ini. Kemudian 1 per 2. Pak, bingung kok merubahnya bagaimana? Nah, silahkan buka lagi. Ini mata pelajaran SD ya. Jadi saya tidak akan mengulas kembali bagaimana cara membuat pecahan biasa jadi pecahan campuran. Kalian bisa membuka pelajaran waktu kalian masih SD ya. Berarti 3 per 2 itu kita rubah menjadi 1 per 2. Di sini di pangkatnya tadi ada 2 bilangan, yaitu yang pertama 1, yang kedua adalah 1 per 2. Keduanya ini silakan dipecah dengan tanda plus. Di sini perhatikan. Berarti ini 2 pangkat 1 tambah 1 per 2. Ingat kembali bentuk pangkat yang positif. Jika di sini ditambah, berarti di sini jadi kali. Itu adalah sifat yang nomor 1. Jika ditambah, berarti di sini kali. Kalau di sini kali, berarti pangkatnya ditambah. Ya. Kembali lagi ke nomor 3, berarti ini dipecah. Ada 2 ya, berarti ini 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 per 2. 2 pangkat 1 berapa? Silakan dihitung, tulis di sini. Kemudian 2 pangkat 1 per 2 berapa? Nah, ini di nomor 1. Tadi di sini berapa? Berarti nulisnya adalah di sini. Berarti 2 akar 2. Hasil yang nomor 3. Yang nomor 4. 3 pangkat 8 per 3. 8 per 3 coba dibuat pecahan campuran. Berapa? Terus di sini lakukan langkah yang sama seperti di nomor 3. Caranya sama. Ya. Kemudian yang nomor 5. Nah, ini agak sedikit beda lagi.
akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2. Loh Pak, kok beda dari soal nomor 1 sampai nomor 4? Ya, yang nomor 5 ini berarti adalah kebalikannya. Ya, yang tadi bentuknya pangkat jadi akar, sekarang kita buat akar jadi pangkat. Nggak usah bingung. Nah, kita gunakan berarti dari kanan ke kiri. Jadi A tetap ditulis A, kemudian B per C. Berarti ini 64, tetap 64, 2 per 3. Berarti 64 pangkat 2 per 3. Kalau sudah seperti ini, ya toh, 64-nya kamu ganti menjadi bentuk pangkat. Saya kasih bocoran, silakan 64 itu dirubah menjadi 2 pangkat berapa. Saya kasih bocoran ya. Berarti 64 tadi kan saya bilang 2 pangkat berapa. 2 pangkat berapa ditulis dalam kurung sini. Kalau sudah yang di luar ini berarti bentuk pangkatnya tadi berapa? 2 per 3. Berarti di luar sini 2 per 3. Di sini ada pangkat, di sini ada pangkat, berarti kita menggunakan sifat bentuk pangkat yang mana? Nah ini yang nomor 3. Pangkatnya ada 2, berarti pangkatnya dikalikan. Nah, berarti nanti di sini 2 pangkat berapa kali berapa? Dihitung. Ya, dihitung. Kalau sudah dihitung berarti selesai untuk yang nomor 5. Dah. Untuk yang pertemuan yang kedua ini cukup itu saja. Berarti kalian mengisi ini yang pangkat 0 tadi dan mengisi yang pangkat rasional atau pangkat pecahan yang di sini. Jika kalian masih bingung, silakan hubungi saya melalui WhatsApp. Ya, sudah saya berikan atau nanti bisa saya tampilkan di kolom deskripsi. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jika ada permasalahan bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau melalui kolom komentar yang ada di YouTube. Udah ya, cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.